Asik ya, kita dengar kalimat action setelah sekian lama. Ya, setelah sekian lama. Gue berasa kerja loh dengan kata itu. Action itu gue langsung berasa kerja loh. Berasa aku dapat pekerjaan. Thank you Kang Agun sudah datang ke Kota Hujan yang kebetulan sudah mulai datang musim hujannya. Sama kuat. Sama kuat tuh apa tuh? Sama kuat tuh kalau gue setelah pandemi gue pakai kata itu biasanya sama-sama kan. Oh, benar. Kalau sama kuat tuh biasanya tuh pertandingan. Oh, gitu ya. Jadi kalau kosong-kosong tuh sama kuat. Satu sama. Jadi ibaratnya gue pengen kekuatan lu sama kekuatan lu sama. Gitu. Amin. Mudah-mudahan gue kuat banget. Tahu selesai ini siapa yang lebih kuat? Ya, harus kuat semua lah. Gila emang nih pandemik. Tapi gimana selama pandemik? Termasuk yang terdampak? Secara ekonomi pasti. Parah ya? Parah banget. Ya, ekonomi nih digerus abis. Gitu. Tapi lu sempat itu ya, alumni juga ya? Alumni COVID apa alumni difitnah kok? Mungkin itu. Karena gue berusaha untuk jangan sampai masuk dalam daftar itu gitu kan. Iyalah, amin. Tapi akhirnya terdaftar juga. Tapi ya minimal itu pengalaman ya. Iya. Jadi gue nikmatin aja. Pengalaman lu di situ akhirnya lu ngelawannya dengan mindset, dengan obat, dengan ada obat juga, ada mindset juga. mana lebih dominan? Ya seimbang sih. Seimbang ya. Walaupun gara-gara obat asam lambung gue naik. Wah. Dan juga gara-gara mindset asam lambung gue juga ikutan naik. Karena mikir terus kali ya? Mikir, tagihan men. Ya Allah. Jangan curhat dong. Jangan curhat dong. Enggak juga sih. Itu Anda mengingatkan saya akhir bulan ini pun harus ada. Itu tandanya kita masih hidup. Ya, betul. Tandanya kita masih hidup. Tapi yang gue syukurin adalah saudara kita masih banyak. Amin. Dan itu Minimal masih banyak yang bertanya sih ke gue yang gimana kabar lo, gimana. Ada yang bisa gue support apa enggak? Alhamdulillah masih ada banyak sih berdatangan WhatsApp. Terus ada lagi yang nanya, gimana caranya bertahan? Artinya mereka ngeliat kita lebih kuat bertahan gitu. Iya itu sering. Gue pengen jawab kadang tai gitu. Jadi makanya gue mengganti kata sama-sama dengan kata sama kuat. Sama kuat. Iya betul. Tapi pertanyaan itu juga datang ke gue sih. Yang somehow gue suka bukan kepengen ngejawab tai dalam arti kata sebel ditanya gitu sih. Apalagi mungkin karena gue komika ya. Ya kalau menurut gue secara sudut pandang kan komika tuh happy terus. Bisa. Tidak susah gitu, hidupnya kayaknya santai-santai aja gitu kan. Terus gue artis. Jadi ekonomi kaya stabil, karena kan patokannya Raffi Ahmad. Iya, karena gue pengen nangis di situ kayak aduh bro. Kalau boleh curhat, aduh sebenarnya bertahannya juga sama-sama, tapi akhirnya yang bisa membuat gue bertahan itu adalah El Familia. Ya. Artinya bukan keluarga arti kayak keluarga sesungguhnya ya, tapi baik keluarga yang sesungguhnya ataupun yang bukan sedarah. Akhirnya itu yang gue rasa membuat kita bisa bertahan. Benar. Menghadapi ini semua. Kayak spirit yang Smart Fikri gitu-gitu yang aduh gila ya di kondisi seperti ini di mana orang diundang itu susah, lu terus tiba-tiba yang berangkat gitu datang ke sini, itu tuh spirit luar biasa sih buat gue. Ya gue diajak ke sini juga gak, ini ya gue anggap ini ya blessing, artinya ya gue bisa numpang tenar di sini loh. Numpang keren gitu. Karena ini orang keren banget. Hey bro, follower saya itu hampir tersusul oleh Anda. Anda juga sudah kak loh. Wah. Enggak, gue nggak mau bicara followers. Iya. Tapi gue bicara isi dari konten lo gitu. Oh, aduh, alhamdulillah. Gitu karena kalau followers tuh kita bisa beli men. Betul. Atau kita bisa lah. Tapi gitu. Alhamdulillah kita organik ya. Ya. Tidak ada beli-belian ya. Itu dia. Alhamdulillah. Dan gue senang lihat isi kontennya gitu. Karena gue ngelihat lo. Bukan gue mau muji apa, tapi lu hidup dengan apa yang lu lakukan gitu. Iya, karena mungkin kalau gue sih gini Kak Akun, kalau gue berpikir ini nyokap gue sebenarnya yang menanamkan sebuah beban yang positif dalam otak gue. Hati-hati ya bang, dia bilang. Menjadi seniman itu nggak jauh beda kayak ustadz, kayak guru. Lu maksudnya gimana? Iya, kalau di Islam di padang mahsyar nanti, lu tuh di urutan belakangan, di sidang sama Allah tuh belakangan, karena lu punya followers, apa yang lu lakukan diikutin sama followers lo, dan kalau di Islam kan ada dosa jariah, ada amal jariah. Jangan sampai apa yang lu berikan menjadi dosa jariah buat lu, karena lu mati dosanya terus. Oh iya gitu. benar. Ya gampangnya gini, lu pemabuk, buat lu aja. Jangan lu ngajarin orang buat mabuk-mabukan. Karena nanti lu akan ketimpah dosanya. Siap.
Itu yang akhirnya membuat gue meyakini itu benar dan membuat gue berusaha sebaik mungkin menjaga konten gue untuk tidak mengarahkan orang ke arah yang tidak baik. Yang mungkin karena guanya yakin melakukan sesuatu yang benar hasilnya benar, ya akhirnya Allah kasih kesempatan gue tetap bertahan dan survive sampai hari ini. Amin. Itu kali. Nah itu yang jadi dasar gue. Gue mau dong kesini. Ih, Artinya kan gue pantau nih, bukannya ya apa yang lo lakuin gitu kan? Karena dari situ gue coba belajar juga bahwa ternyata menjadi terkenal itu bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi dikenal itu lebih luar biasa. Amin. Artinya karena kita jalan organik, Ya. kita tahu followers kita ini siapa, Ya, dan mereka tahu kita siapa. ya, Gitu. betul. Jadi Walaupun capek ngebalesin DM satu-satu sampai. benar, itu dia. Dan gue orang yang kalau ketika orang komen, gue berusaha balas komen itu. Dan kalau gue udah balas satu, semuanya gue harus gue balas. Ya. Gitu. Kayak walaupun mereka nggak tahu kalau yang ini gue balas atau tidak gue balas, mereka nggak tahu. Tapi ada beban moral kayak, Nah, itu kok dia. gue nggak fair jadinya ya. Gitu. Itu dia. Dan akhirnya 1001 manusia tuh curhat sama kita yang seolah-olah kita jadi dewa yang Kayak kita maha sempurna benar gitu. anjing ya. Padahal aduh ya Allah. Padahal kadang kita nasihatin orang di mana ya nasihat itu juga berbalik ke kita sendiri loh. Itu sering banget sih terjadi dalam hidup gue. Ya, tapi itu apa namanya? Kalau gue lihat ketika kita diminta untuk dikasih meminta masukan atau nasihat, terkadang kita menjawab seperti apa yang kita alami kan. Ya. Kita nggak membuat seperti Atau macam- bahkan apa yang sedang kita jalanin. Nah itu dia. Kita Artinya sedang berproses dengan pola itu. ada orang yang harus bertanya ke psikolog mungkin. Ya. Tapi nggak semua psikolog mengalami apa masalah yang dialami oleh pasien. Betul. Jadi ya gue coba untuk nikmatin ketika orang bertanya, gue akan jawab semampu gue, seapa yang gue ini gitu. Jadi Dan ada ongkos yang paling mahal di situ sih kadang gue rasain. Kitanya yang jadi susah curhat. bener. Iya gak? Sama mau jadi manusia yang beneran tuh kitanya susah. Karena kita karena kita udah punya standar. Ini yang terima curhatan gue ini harus orang yang memahami bener nih. Kalau enggak bisa muncul gini. Kalau jadi gue mungkin udah pulang kampung gitu. Iya. Dan ditambah gini, kadang kita juga datang jadi sisi manusia yang gue pengen gitu datang cerita, tapi karena sudah ada image yang bawa lu curhat sama Fikri dah atau curhat sama Konrad deh, itu asik loh, ngobrol sama mereka tuh asik. Nah begitu kita mau datang karena image itu sudah melekat di kita belum curhat diduluin. Ih pas banget bro lu datang, gue pengen cerita. Ya Allah itu kadang ya Allah pengen ngobrol gitu, pengen curhat gak. Tapi ya akhirnya gue berdamai dengan itu sih. Berdamai dengan cara ya mungkin akhirnya Tuhan tanpa sadar gue ingin menjadi orang yang seperti itu. Ya akhirnya Tuhan mengizinkan itu terjadi dan suka nggak suka gue harus terima momen itu. Dan itu luar biasa men. Iya. Karena ya kadang-kadang tanpa kita sadar kita lagi sedang menikmati kegagalan kita, menikmati ketidaksempurnaan kita. Walaupun kita berusaha sekuat tenaga untuk menutup itu, tapi tanpa kita sadari kegagalan yang kita alami malah memberi jalan keluar yang nggak pernah kita pikir sebelumnya. Iya. Ya kayak pandemi sekarang kan gitu. Iya. Pandemi datang terus banyak orang yang ngeluh-ngeluh segala macam, terus kita nih mau ngeluh ke siapa gitu loh. Iya. Bener kan? Gue pas pandemi, lu kan mau ngeluh ke siapa? Gue pas pandemi didatengin orang ngeluh terus taruh hidup. Kayak si Hari ini contohnya Hari. Kita udah nggak tahu lah bang lah hidup mau bawa kemana, udah cerai, tangan kempleng apa segala macam, kita ikut Bang Fikri aja lah. Itu kalimat respon gue satu, gue lagi susah, lu nambahin susah anjing, gue bilang, terus gimana? Gue nggak tahu bisa aja, nggak apa-apa lah bang, gue ikut. Tapi gue selalu percaya kakakku bahwa kalau kita menjadi penyambung tangan Tuhan, artinya ya sudah Bismillah kita coba semaksimal mungkin kita memberikan support apapun itu bentuknya. Pasti juga Tuhan akan memberikan bantuan itu yang akhirnya semua hidup bareng-bareng. Yang akhirnya yang gue rasain dari apa yang gue coba lakukan, ya alhamdulillah sih gue juga nggak sekali dibantuin sama anak-anak yang ada di Rockesroll barengan gitu. Yang kadang gue yang kalau ada duit gue yang beli beras gitu. Kadang-kadang si Hari lagi punya duit malah si Hari yang beli beras. Gitu. Lucu gitu. Yang nggak tahu datangnya dari mana aja. Itu dibilang gampangnya gampang, dibilang susah kadang jadi manusia juga ada ngeluhnya dalam hati sendiri anjing gini amat hidup. Tapi ya balik lagi sih kakakku. Ya mindset sih. Iya. Karena kita nggak mikirin kita lagi susah gitu. Iya, jadi lupa kalau kita lagi susah. Iya. Akhirnya malah banyak orang yang nasihatin kita, lu hidup lagi susah malah dorong orang. Tolong diri lu sendiri. Itu udah nasihat yang paling sering saya dengar. Waduh. Kalimatnya anak-anak tuh kadang udah sampai kasar kayak Fik, lu tuh seniman miskin anjing, jangan banyak gaya. Udah miskin mikirin orang, lu aja dulu. Ya, tapi gimana ya?
Ya gue kalau teman gue bilang kita miskin sih gue biasa aja. Ya. Tapi ketika anak gue, papa kita miskin. Nah itu gue langsung pikir tuh. Ya. Tapi kalau teman gue mau siapapun. Tapi Tuhan tidak membiarkan itu terjadi gak? Nah itu gue bersyukur banget. Gue tuh pernah nangis gara-gara anak-anak gue. Jadi gue pernah dudukin Galin, Kemal walaupun spesial gitu ya. Gue bilang sama mereka, maaf ya, hidup sama Api ini kamu downgrade. Yang tadinya sebelumnya kamu tidur di kamar yang dengan AC dan lain-lain gitu. Tapi di Bogor kan gue pakai AC juga nggak apa-apa, nyaman. Wah Bogor udah nggak sedingin dulu kakakku. Kalau buat orang Jakarta mungkin iya karena di sana lebih panas, di sini lebih dingin jadi kerasa. Kalau buat orang Bogor sendiri sudah sangat tidak senyaman dulu, jauh gitu. Rumah yang tadinya besar jadi kecil apa segala macam. Dan gue menangis karena jawabannya Kemal yang spesial memeluk gue dan nyium gue. Dan Galin dengan santainya, loh kan aku anak Api sekarang, jadi aku harus bisa beradaptasi seperti apa yang Api ajarin. Lama-lama juga aku bisa beradaptasi dengan cuaca kayak gini, Pi. Santai aja. Biasa. Itu gue nangis ya gue. Nah itu luar biasa kalau jawaban seperti itu. Itu gue nangis. Gue cuma bilang sama Bagong, jangan lu rubah pola pemikiran anak-anak lu yang seperti ini. Udah biarin aja mereka punya pemikiran. Karena itu lahir dengan pola yang mungkin tanpa sengaja lu ngedidik mereka. Akhirnya mereka berpikir seperti itu dan Tuhan yang meminta itu terjadi, yang kita tinggal jagain supaya itu tertanam. Setuju. Itu nangis sih gue. Yang akhirnya di situ juga gue memutuskan bahwa oke ya Allah gitu. Gue benar-benar lu kasih kesempatan buat menjadi orang yang seperti ini dan lu percaya itu buat gue luar biasa sekali. Iya. Gue pernah ngalamin kesempatan momen gini kakakku. Kami sama anak-anak di Rokeso lagi duduk. Cing ini gimana? Kita nggak punya beras, kita cuma punya Indomie rebus. Di sini buat kita makan. Yang notabene sudah tidak sehat kalau kata orang tua zaman dulu. Ya, tapi gue rasa itu sehat karena orang Cina nggak ada yang bodoh gara-gara makan Indomie. Mereka makin pinter, bisnis saya sekarang mereka yang megang. Kalau kan berarti jago. Terus kita ngobrol, kita gila ini gimana ya buat beli makan. Kita lagi mikirin cari duit gimana caranya. Terus tiba-tiba ada orang nelfon gue mau minjem duit karena dia melahirkan dan nggak bisa keluar dari rumah sakit karena administrasi belum dibayar. Akhirnya gue coba buat ya udah gini deh, gue kalau lu minjem ke gue nggak ada duit. Tapi kalau lu tidak merasa hina, gue coba ngumpulin donasi. Siapa tahu banyak yang mau bantu. Wah nggak apa-apa Bang Fik begini. Oke. Akhirnya gue share ke beberapa orang. Gak sampai lama, biaya rumah sakitnya kebayar, dan sisanya lebih. Begitu gue tanya ini sisanya mau digimanain, kasihin aja Fik ke si Fulan. Berarti kan ini amanat dong. Ya udah gue sampaikan. Dan di situ akhirnya kita duduk lagi, kita diskusi lagi. Pokoknya urusan orang udah selesai. Dianterin sampai ke rumahnya, sama kita jemput segala macam. Kita duduk lagi. Dari Hari keluar pemikiran, wah berarti kita keren ya Bang. Keren kenapa? Iya, di kondisi orang yang lagi kayak kita ini kan rentan ya. Iya. Dititipin duit itu culas gampang banget. Tapi ya kok bisa-bisanya Tuhan percaya sama kita kalau kita tidak akan culas di situ. Artinya makhluk Tuhan yang lain diamanahin lewat kita, sementara kita bakal Tuhan sendiri kali yang megang campur tangan. And that's when that's happen and we believe about that, miracle happen. Ya. Besoknya tiba-tiba ada yang datang bawa beras, lusanya tiba-tiba ada yang datang, gue lagi dapat duit mau beli telur sekilo, nggak usah gue lagi ada duit, gue aja yang beli telur sekilo. Dan itu bukan part of us, bukan bagian dari kami. Orang luar yang notabene tidak punya tanggung jawab apa sini tiba-tiba datang ke sini punya rezeki lebih dan dia beliin telur sekilo yang akhirnya dapur penuh. Yang akhirnya seminggu ke depan kita makan udah nggak pusing lagi. Nah itu luar biasa, seperti itu ya, gue juga ngalamin seperti itu. Itu kan hal-hal yang bukan sesuatu yang hebat ya, karena syaratnya kan cuma satu, lu jangan suuzon kalau di Islam jangan suuzon sama Tuhan. Benar. Lu husnuzon aja, Tuhan pasti mengikuti apa yang ada di kepala lu. Benar. Karena ya secara logiknya bahwa kerjaan kayak kita ini kan kalau ada kerjaan baru kita dapat penghasilan kan. Iya. Situasi seperti ini ya kita bukan dapat penghasilan atau kita ngarep rezeki kan ibaratnya. Ya kalau boleh sedikit curhatnya sih kayaknya yang paling terdampak seniman deh. Ya memang benar. Karena nggak ada panggung, selesai deh. Mau ngapain? Itu dia. Cari duitnya di situ doang dan itu juga katanya tanda kutip nanti belakangan diurusinnya setelah ekonomi ini drop mau dinaikin lagi kan kita nih yang belakangan diurusin ya. Ya itu dia. Yang kesehatan dulu, yang ke pasar-pasar dulu, yang lain-lain dulu baru kita kena tuh. Yeah. Tapi ya balik lagi akhirnya kita bisa jalanin hidup dengan keyakinan. But anyway sebenarnya, kenapa gue pengen banget didatengin lo, ditamuin lo ke sini? Sebenarnya iya, satu gue idola man. I'm is one of your fans. Ya sah-sah aja dong.
Gua artis tapi ngefans sama artis kan boleh, bukan nggak boleh. Kasarnya kan Sama gitu. kuat berarti. Sama kuat, benar. Gue mengidolakan lu dengan cara lu yang pertama ya. Bagaimana lu memposisikan diri lu itu buat gue the best. Terima kasih. Gue ngeliat konten, sukron, kafir, afwan ya akhi. Lu ini Ambon apa Arab? Kita tukeran boleh ya? Gue jadi Ambon hari ini, lo yang jadi Arab ya? Tapi gue ada Arabnya sebenarnya. Oh ya? Dari nyokap. Oh sama, gue juga Arab dari nyokap. Dari nyokap punya mama itu ada. Oh sama, senasib kita. Kalau gue nyokap gue emang Arab, tapi bokap gue Betawi Sunda. Oh. Jadi kalau dibilang Arab, gue Arab KW. Cuman KW super. Emang tipis banget KW aja. But anyway balik lagi, gue tuh respect sama gini. Satu ya, kenapa gue mengidolakan lo? Lo itu bisa memporsikan diri lo sebagai seorang seniman. Amin, terima kasih. Gue ngeliat itu di saat konten yang belakangan bareng kolaborasi sama Sekar Project kalau nggak salah ya. Oh iya. Iya. Itu Lo tuh kan di situ. Otaknya kayak Keko gila. Untungnya berhasil gue pelet jadi manajer gue sekarang. Nah, selamat lah. Wah, Kayaknya kita harus rayain deh abis ini. Hey Keko, gitu. Udah gue beli sama akte-aktenya Keko. Jadi udah keikat udah terbaik. Ya, sama aktenya udah gue beli udah. Yellow Sky Sound System. Emang kita dibawa ke Sky lah. Yoi. Di situ kan lu host. Iya. Yang secara energi, secara kapasitas, lu bisa ngelawan mereka semua yang menjadi bintang tamu di situ. Come on man. Kita jangan merendah diri dulu nih. Kita jangan merendah dulu nih karena ini topik yang pengen gue bahas. Kita jangan merendah dulu. Ini masalah kedewasaan bagaimana lu menempatkan diri lu sebagai seorang seniman di kondisi yang semua ingin di depan sekarang. Siap. Alright, kita bicara band. Sampai drummer aja pengen paling kelihatan. Come on man, ini ngomong porsi. Iya, siap. Dengan tanggung jawab masing-masing, tapi lu bisa meredam itu. Big respect for that. Terima kasih. Respect abis. Kedua, how you treat your family. Ketiga, ada beberapa orang yang lu interview di konten lu. Gue nggak pernah mau minta, tapi gue terus berdoa one days gue ketemu di situ. Gue ada di dalam konten itu karena gue yakin lu picky sekali memilih orang untuk diskusi sama lu. Mudah-mudahan one days gue termasuk satu kriteria yang layak untuk ngobrol bareng sama lu di konten lu. Gue melihat sekali di situ karena ada beberapa orang yang gue tahu kecil dia. Dan sangat bijaksana sekali cara lu memandang mereka, berdiskusi sama mereka. Yang terakhir, karya-karya lo. Karya-karya lo tidak pernah lepas dari Indonesia. Walaupun lo menggunakan dialek-dialek yang Jamaikan, tapi isiannya tetap. Terakhir aja lo ngobrol sama gue lagi mau minta data-data lagu budaya lo. Lo tidak pernah melepaskan itu. Padahal lo punya potensi. Kalau lo mau minggirin itu semua, lo industri aja dulu lo cepet kaya. Oke. Akhirnya satu bundelan ini yang membuat gue merumuskan sepertinya sama dia gue bisa mendiskusikan hal ini. Karena belakangan gue sering bertanya kepada diri gue dan sama anak-anak. Kalau bicara nasionalisme, berat nih men. ini berat ini. Kalau bicara nasionalisme, semua aspek yang membuat gue mengidolakan lo itu adalah nasionalisme sebenarnya. Orang Indonesia kalau nasionalismenya tinggi, nggak ada tuh berebut posisi siapa yang paling di depan. Harusnya bareng-bareng. Ya. Lu yang lagi butuh disupport, ya ayo gue yang support. Yang kedua, bagaimana lu mentreatment keluarga lu. Nasionalisme itu mendidik kita seharusnya. Kalau nasionalisme kan berarti kita mencintai negara ini dong. Iya. Negara ini kan mengajarkan kita untuk mencintai keluarga dan saudara dong. Dengan urutannya yang lain nih sisanya. Ini sebundel nasionalisme. Timbullah akhirnya pertanyaan di antara gue dengan anak-anak. Ini kalau ngomong zaman sekarang nasionalisme untuk siapa dan buat apa ya? Yang kaya ya kaya aja sendiri gitu. Asik. Gue harus jawab tuh. Harus dong. Gak sebenarnya gini. Gue bukan minta jawaban ke lo, tapi gue butuh teman untuk mencari jawabannya. Oke. Sama sih gue juga mencari itu, tapi pada kesimpulan sementara ya. Yeah. Kesimpulan sementara yang gue buat bahwa nasionalisme yang ada dalam diri gue atau yang gue tanamkan ke anak-anak gue itu bukan untuk siapa-siapa, juga bukan untuk bangsa ini sebenarnya, tapi untuk diri kita sendiri. Yang secara kebetulan kita dititipkan ke tanah Nusantara di Indonesia ini gitu. Yang notabene sebelum menjadi sebuah negara
dia adalah pulau yang memang atau dulu mungkin satu, tetapi dia sudah berangkat dengan kearifan masing-masing, setiap daerah masing-masing gitu. Nah setelah gue tumbuh terus gue belajar tentang Indonesia secara keseluruhan, ya gue tidak berpikir untuk fight untuk negara ini atau fight untuk pemerintahan ini, enggak. Gue fight untuk tanah ini gitu. Artinya dengan skala kecil dari keluarga gue, dari keluarga yang kita punya yang dititipkan sama Tuhan, bahwa akhirnya gue punya anak dua, kebetulan dikasih anak dua, dikasih istri, ya itulah negara gue gitu. Jadi kalau bisa gue buat kesimpulan sementara bahwa I love this country but I hate the government. I love you, man. And I love you. Itu. Jadi itu kesimpulan sementara gue bahwa memang tidak gampang mengurus sebuah negara. Tidak sama seperti kita punya sosial media, gue punya followers misalnya ada 17k atau Fikri punya berapa, tapi gue nggak bisa kenal semua followers gue secara pribadi. Itu untuk Instagram kita, sosial media kita. Gimana seorang presiden gitu kan? Jadi pada akhirnya gue nggak bisa menyalahkan dia dan juga nggak bisa membenarkan dia juga. Jadi tapi prinsip gue gini, ketika lu menjadi seorang pemimpin, lu nggak bisa abu-abu. Gue tuh gitu. Gini, kenapa gue concern dengan masalah ini? Satu, ada beban moral yang ditanamkan oleh kakek gue. Keluarga gue dari bokap itu angkatan darat, angkatan laut, angkatan dari tentara lah, banyak tentara. Yang angkatan zaman dulu rata-rata, yang secara bicara nasionalisme tuh luar biasa gila. Benar. Jadi kalau sorry gue potong, bicara nasionalisme, gue nggak bicara soal siapa yang menjajah bangsa ini. Enggak. Gue nggak bicara siapa yang mempertahankan. Iya, siapa yang mempertahankan, siapa yang memperbaiki ke depannya gitu loh. Jadi gue tuh pernah ditanemin gini kakak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pangku ibu dan di pangku ibuku. Cukup satu kalimat itu yang membebani hidup gue sampai hari ini dengan perkara tanda kutip nasionalisme tadi. Kenapa? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan di pangku ibuku. Dari makna lirik ini gue baru tahu ternyata ada makna yang dalam. Kalau lu nggak mencintai negara ini dengan benar, artinya lu tidak menghargai ibu lu. Ya benar ibu sekali. Lu mengorbankan hidupnya dari vaginanya sampai sobek keluar darah supaya lu hidup layak, dan dia memilih tanah air inilah untuk lu beranjak dewasa sampai nanti mati. Kalau lu tidak menghargai itu, artinya lu tidak menghargai pengorbanan dan rasa sakit yang ibu lu alami. Ya, benar. Secara keseluruhan. Karena gue ngeliat gini sekarang. Gue pengen pansos sih ke teman-teman gue yang udah pada gede. Siapa tahu dengan pansos sama mereka gue ke bawah naik. Susah kakakku. Prosedurnya panjang sekali. Ya. Ada yang sudah oke. Yang dia ajak hanya orang-orang yang akhirnya secara tanda kutip memang bisa menguntungkan. Ya, ada yang begitu juga. Apakah itu nasionalisme? Enggak juga. Lu sama gue ada konflik, enggak ada gitu satu orang yang berusaha menengahi kita gitu. Apa itu nasionalisme? Kan enggak juga. Harusnya kalau lu si Fulan sama si Fulan lagi berantem, lu orang Indonesia juga, lu sedih ngeliat itu, temuin, lu kenapa benci sama dia? Oh begitu, Tarya. Lu kenapa benci? Oh begitu, yuk ketemu yuk. Kita merah putih loh bro. Ya, itu duduk dia. yuk, bareng yuk, ngobrol yuk, tenangin diri yuk, akur lagi yuk, pelukan lagi yuk. Ya itu dia. Ini presidennya beda berantem. Taunya presidennya akur, malu gitu. Lu percaya sama COVID? Gua nggak percaya sama COVID. Iya sudah, jangan saling membenci, saling menjaga aja. Kalau lu nggak percaya sama COVID, berarti gue harus hati-hati sama lu ya bro. Kan kita punya hak, punya kewajiban untuk saling menghargai itu. Berarti kalau gue ketemu sama lu, gue pakai masker, apa lu jangan marah ya? Soalnya gue percaya nih, gue takut sama COVID. Nggak jadi masalah juga. Tapi jadi masalah kakakku. Ya itu dia tadi ya kembali ke topik tadi. Intinya bahwa kalau gue selalu tanamkan dalam diri gue, hargai manusia karena mereka manusia. Ya. Bukan karena title dia siapa gitu. Ya. Itu yang gue, dan itu berangkat dari keluarga. Orang tua gue didik gue seperti itu. Belajarlah jatuh atau belajarlah dijatuhkan supaya kelak engkau tidak menjatuhkan orang Nah lain. itu dia. Artinya ada titik tertentu setelah gue sampai pada level tertentu yang gue nggak pernah bayangkan. Jadi gue menikmati setiap perjalanan hidup gue gitu. Karena gue hidup dengan keluarga yang tidak miskin juga, tidak kaya raya juga, tapi kecukupan lah. Tapi di situ kita
tumbuh dan berkembang dengan prinsip. Bokap punya prinsip sendiri, nyokap punya prinsip segala macam, tapi kita berusaha untuk menyatukan itu. Ya. Sehingga bersyukur sampai saat ini kita tidak pernah konflik untuk menanyakan apapun yang akan diwariskan gitu. Ya. Tetapi selalu ditanyakan bahwa warisan yang memang nggak bisa kita nggak habis dimakan waktu adalah kebaikan sama cara hidup positif gitu. Ya. Bahwa mungkin sebagian orang melihat itu, oh ini bukan cara hidup positif nih, ini negatif. Mungkin ada keluarga yang nggak suka kalau orang rokok di rumah, ada keluarga yang nggak suka lihat orang minum alkohol di rumah. Tetapi terkadang kita harus kita bisa menikmati apa yang menurut orang mungkin salah menurut orang, tapi benar menurut kita gitu. Tetapi kita juga tidak punya hak untuk menyalahkan salahkan benar yang mereka menurut kita salah gitu kan. Intinya bahwa kembali tadi bahwa hargai dia sebagai manusia, sehingga jangan sampai ada embel-embel nih. Gitu. Soalnya gue tuh ngeliat gini, kayak anjing makin kesini kok makin ngaco ya gitu. Kalau emang nasionalisme ini memang ada dan tertanam di setiap masyarakat di Indonesia, faktor ekonomi itu harusnya tidak terjadi dampak dari pandemik di negara ini. Kalau nasionalisme tertanam dalam hati kita, bener-bener tertanam. Resah kita ngedengar tetangga kita kelaparan. Ya itu dia. Sedih kita ngelihat saudara kita yang susah hidupnya. Karena itu unsur nasionalismenya Indonesia itu ada itu, gotong royong, saling support, saling menghargai, mencintai merah putih. Benderanya Belanda tuh pernah disobek warna birunya. Bahkan negara Belandanya sendiri sekarang lagi sering-seringnya minta maaf sama negara kita kan, masyarakatnya demo di sana. Sementara kita yang di sini, oh sorry bro, gue anak reggae, jadi gue kalau ngomong Yoman, lagu gue harus ke Jamaikaan dong, unsur Indonesianya hilang gak? Bro lu kenapa gitu? So sorry, kayak gue juga dulu pernah nge-rap, gue pernah jadi anak hip hop. Mental gue nggak kuat. Akhirnya gue balik lagi berakustik aja lah, kayaknya emang mental gue cukup di akustik. Kenapa? So sorry, no hard feeling, no offense. Lu hip hop silahkan, tapi kalau saling buff, saling serang melalui karya lu di hip hop, itu juga ya. Hey, Indonesia gak gitu. Ya itu dia, itu gue setuju. Indonesia gak gitu, gak saling membenci. Kenapa bro? Ya iya gitu. Dari statement barusan tuh, itu yang sehingga gue mau terlibat di konsep Hip Hop Reggae Connection. Yes. Itu yang kenapa gue juga nontonin banget. Itu. Gue ngikutin dari awal, gue tonton, gue suka banget aja. Gini dong, keren deh. Cuma gitu. gue gak tahu lanjutin nggak. Ada beberapa orang yang isunya katanya nggak akur, tapi di situ ketemu tuh kayak yes finally gitu kayak. Gila loh. Di mana Indonesia lo? Di mana kebanggaan lo? Kayaknya agak kasar. Gak pantas, gak layak keluar dari kalimat lo. Gua Indonesia di saat lo saling menghina satu sama lain melalui karya lo. Benar. Come on man. Sedih Soekarno. Jangan ngomong Soekarno deh. Soekarno ada yang suka deh enggak? Iya benar, gue setuju. Sedih senior lu dulu nih, kakek lo yang pernah dizolimin dan rela dizolimin, mungkin dipecutin, mungkin dihina, mungkin diinjak-injak, mungkin dianjing-anjingin hanya untuk membela negara ini dan mengatakan kami satu Indonesia. Ya. Dan lu sekarang termasuk orang yang memecah belah itu? Wah lu gila. Lu gila. Gue izin Bakar terus kakak. Walaupun kita ada Imah Linting ini asik sekali, dia tidak. Imah Linting ini sedikit aja intermezzo. Imah Linting ini bukan toko bako. Dia toko diskusi. Jadi ini satu-satunya toko yang mempersilahkan tamunya bawa bako sendiri. Yang penting mari kita duduk, kita ngelinting bareng, kemudian kita berdiskusi. Sesuatu yang positif. Siapa tahu jadi sesuatu yang positif. Udah segitu aja kita ngiklanin dia. Jangan tergede kepala. Biarin, lanjut. Gak penting itu, yang penting obrolan ini. Kalau kata linting itu kan kalau di slang itu linting. Oh my god man. Gokil. Linting. Shit man. Iya keren. Kalau di musik kan link up atau dikerjakan link up. Nah kalau di linting kan linting. Jadi bagaimana kita menggabungkan ting kita gitu. Dan gelos ya. Aing ngefans sama dia bro. Itu gara-gara linting tuh. Habis ini kita lanjut kolaborasi improvisasi ya. Wah bisa. Main gitar, lo improvisasi harus. Itu lebih berat lagi daripada nasionalisme. Harus. Tamu gue di Ngaca Brook Talk itu cuman satu yang kolaborasi, itu cuman si Upi. Yang beresnya gue todong, Pi, lu improvisasi, gue gitar, Pi. Gue nonton tuh. Ya.
Itu juga nggak niat ngobrol sama Upi. Gue respect sekali sama Upi, gue ngefans banget Tapi sama Upi tuh luar biasa sih. Dia Ya. tuh ibarat tuh bom yang siap kita ledakan sendiri gitu. Iya. Bukan dia yang Iya. ledakin, tapi kita Iya. yang ledakin. Iya. Iya. Dan itu orang luar biasa. Gue bahkan bilang the next Iwa itu ya Upi. Ya kalau gue sih enggak. Artinya gini, Iwa, Upi gitu. Oh iya ya, maksudnya gini, kalau kita ngomongin runutan kan, ini senior junior nih, harus ada dong regenerasi. Ya. Lahirnya Upi Haha. itu kebahagiaan yang nggak terbayar buat gue. Karena gue termasuk orang yang, ayo dong, ini regenerasi kemana gitu. Orang-orang yang berbicara tentang negara ini dengan cara yang terserah, tapi concernnya ke situ. Lahirlah Upi, anjing gue happy banget. Gue happy banget. Gue mengidolakan dia dari segi karya-karya dia Ya. dan cara dia menjalani hidup. Yes. Itu gue seneng banget. Yes, Indonesia sekali. Iya. Sangat Indonesia sekali. Itu luar biasa. Apa ya? Ngaguyupnya kalau orang Sunda tuh ngomongnya ngaguyup. Pak Upi tuh ngaguyup banget. Bener. Ngaguyup banget, ngaguyup pisan. Edan sih dia mah edan kalau suka gue sama tuh orang. Tapi balik lagi ke Akun. Akhirnya ini menjadi keresahan gue gitu, keresahan gue yang akhirnya gue juga nggak bisa nyalahin orang-orang yang wah gue pindah warga negara, gue mau tinggal di negara lain aja lebih jelas kayak Pendul geser ke Jerman gitu. Tapi itu respect gue sama Pendul. Pendul pindah ke Jerman tapi ke Jerman ya deh. Jerman. Iya, tapi tetap membawa kultur Indonesianya. Dia membawa itu keren. Walaupun dia pindah ke sana itu keren buat gue. Respect gue. Cuman akhirnya sisi sedihnya, ya lah dulu gue butuh lu padahal di negara ini dulu. Ya. Gue butuh lu loh gitu. Cuman nggak bisa nyalahin gitu. Kayak baru-baru belakangan ini ada produk gede yang ngebayar salah satu selebgram supaya bikin konten, yang kontennya ngejiplak seniman lain, plak 100% dijiplak. Nanti gue kasih lihat kontennya. Yang punya karyanya yang dihujat. Yang punya karyanya yang dibilang bukannya terima kasih. Seenggaknya karya lu sekarang diangkat tahu sama yang followersnya lebih banyak, jadi orang jadi banyak follow lu sekarang gitu. Itu dia. Enggak, tapi etikanya nggak gitu, gila. Terus produknya juga kayaknya memanfaatkan momen itu banget supaya ke bawah viral kan, anjay, gile bener, hancur Ya negara itu gua. dia sih. Gue Kadang-kadang termasuk orang yang nggak peduli sama pemerintah aku. Ya. Terserah mereka mau kayak gimana. Sama. Karena harapan gue cuma satu, mereka harus reshuffle secara total. Jadi gue cuma bisa ngedoain karena mereka udah pada tua, cepat mati deh. Ya cepat matinya barengan, udah gitu diganti sama generasi yang baru. Keras. Selesai. Enggak, karena mau diapain? Munir mati percuma sampai hari ini nggak ada hasilnya. Faktanya begitu. Fajar Merah masih berdarah-darah sampai sekarang ngebelain bapaknya, jerat-jerit sana sini. Jadi kayaknya untuk bapak-bapak di pemerintahan sana atau ibu-ibu, ya sudah Pak, puas-puasin hidup bapak bentar lagi. Nikmatin hidup bapak dengan cara bapak, nggak apa-apa, saya ridho, saya ikhlas. Tapi kalau bisa jangan kelamaan. ya kita supaya sama-sama mendoakan mereka lah. Ya, supaya regenerasinya digantikan sama generasi-generasi yang sekarang nah ini digantikan sama generasi yang sekarang yang mudah-mudahan nasionalismenya tertanam dengan baik dan benar. Amin. Jadi ya itu dia, gue pernah gabung dalam satu pergerakan ya, namanya Karya Nyata Sosial. Di situ gue belajar soal bagaimana kita menciptakan generasi pengganti. Ya, Di situ mereka nggak mau sebut generasi penerus. generasi pengganti. Karena sepakat gue. kalau bicara generasi penerus berarti kita meneruskan apa yang jelek juga diterusin. Ya. Iya benar sih. Iya. Benar sepakat. Jadi tuh butuhnya kalimat itu salah. generasi pengganti gitu. Tadi kan lu bilang menggantikan mereka. Iya. Artinya bahwa generasi pengganti sehingga kita nggak ngelihat Indonesia ini sebagai negara yang korupsi itu menjadi sebuah budaya. Iya. Menjadi bikin susah orang itu sebuah budaya atau Iya. gimmick untuk membenturkan netizen itu adalah sebuah kultur baru yang ada di Indonesia. Ya. Iya itu. Setiap ada sesuatu yang terjadi tuh entah kenapa ya masyarakatnya malah jadi perang loh gue. Itu dia. Sabtu Jamil Ya itu keluar dia. dengan gitu malah followersnya yang ribut gitu, bukan regulasinya yang dibenerin, bukan. Ya itu dia artinya ya mungkin Kitanya yang heboh. Mungkin kita nggak punya nama besar yang bisa mempengaruhi ini ya. Tapi ya gue berangkat dari skop kecil aja, jadi gue pengen bahwa menjadi terkenal itu bukan sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Iya. Tapi dikenal itu lebih luar biasa. Artinya ketika gue kenal Fikri, gue pengen Fikri juga kenal gue. Gue fans Fikri, gue pengen Fikri juga tahu gue siapa gitu. Iya. Walaupun di Indonesia tuh kadang-kadang gini, ketika sudah kenal, kadang-kadang respect itu hilang. Iya. Pernah ngalamin ya? Pernah. Misalnya ada orang, "Weh, kakak gue fans banget sama lu" di sosial media nih. Ketika Begitu udah kenal, ketemu kita kadang ngopi bareng segala macam, over. respect hilang gitu.
Itu yang gue pengen hilangin. Maka gue bilang hargai orang sebagai manusia. Ya. Bukan soal lu siapa, lu artis besar, centang biru apa segala macam. Dan berhenti menuntut manusia itu sempurna. Nah itu dia. Karena banyak orang yang begitu ketemu sama kita, begitu ngelihat aslinya kita kayak gimana, terus kecewa kayak, kok gue nggak boleh menjadi manusia ya gitu. Kenapa? Kalau gue sepakat, gue lebih memilih gini, gue respect sama lo, gue tipikal orang ini soalnya. Gue respect nih sama lo. Di saat ada beberapa hal yang kurang oke tuh gue langsung bilang, kakak Kun jangan gitu. Lebih baik begitu. Lebih baik begitu. No hard feeling gitu, gue cuman kepengen idola gue jadi semakin baik, bukan ingin mengoreksinya, bukan. Gitu. Jadi ya gue bersyukur sih bertemu sama orang-orang luar biasa yang memang dikirim sama pencipta, sama semesta. Iya. Kita ada dalam satu lingkungan yang akhirnya awalnya teman, lama-lama bisa feel-nya tuh merasa kayak keluarga, kayak family. Sehingga kita bisa saling curhat, saling ngobrol, saling linking tadi. Iya, LinkedIn. Ya, linking. That's Sehingga good, man. kita bisa ya sama kuat. Itu Imah ini harus bayar quotes itu tuh nanti ya. Itu ada royalty itu. Enggak sih. Itu sebenarnya muncul karena lawan bicara gitu kan. Teman diskusinya itu memang menghadirkan letupan itu. Sama kayak kita kalau ngobrol sama Upi itu udah siap kasih bom yang lu tinggal ledakin sendiri deh. Jadi dia semacam memunculkan sesuatu luar biasa dalam diri kita tapi kita sadari. Benar. Nah itu luar biasa kan gitu. Kayak kita ngobrol sama ini akhirnya kan. bisa muncul ide seperti apa. Karena dari obrolan, dari diskusi itu bisa jadi satu pergerakan yang luar biasa gitu. Karena gue percaya sih bahwa silaturahmi itu membuka pintu rezeki. Yes. Tapi tergantung kita silaturahmi sama siapa kan gitu loh. Iya. Artinya betul. Kalau gue anjing lu tuh Islam banget kalau ngomong Islam. nama gue Kun Fayakun men. Makanya. Kalau di reggae tuh Kun Apikun gitu. Yuk syahadat yuk. Artinya itu kan ya kita harus belajar sama ini kan, belajar sama. Karena di keluarga gue juga, nyokap gue punya keluarga tuh lebih banyak yang Muslim. Gitu. Jadi gue belajar dari kecil, gue udah hidup sama itu dan lingkungan gue. Di keluarga gue juga banyak sih, ada yang Nasrani, bahkan ada yang Hindu, ada yang nggak memilih agama percaya Tuhan, juga di agama gue ada. Tapi jadi, kita berusaha saling respect aja lah. Karena lingkungan seperti itu, gue bisa bertahan di Jakarta. Ya. Karena gue sih gak mampu lu gila, jangan keras buat gue aja. Jadi ya kita bisa melihat orang berdebat tentang sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu penting, itu ada di Jakarta. Ya. Kita melihat orang berselisih paham dengan hal yang sepele itu adanya di Jakarta. Iya, benar. Sepakat gue. Balik lagi kan. Akhirnya gue tuh kadang suka berpikir gue harus gimana ya ngejalanin kehidupan ini tanda kutip di lingkar nasionalisme ya. Gue harus ngapain ya? Gue harus gimana jalanin ini? Karena di saat gue biarkan ini semua terjadi dan diam aja, akhirnya tidak menjadi sesuatu yang membuat gue nyaman. Di saat gue speak up sendirian, di saat gue mencoba mengajak teman-teman gue dengan pemikiran yang benar, antara diketawain atau dipatahin. Enggak. Sebagian besar begitu kakak Kun. Gue pantau kalau dari lu nih, yang tadi lu bilang bahwa lu merasa sendirian, enggak. Ketika lu posting sesuatu yang positif, misalnya lu posting terakhir itu vaksin ada. Ya itu artinya itu kan tagline yang memang enggak semua orang bisa berpikir ke sana gitu loh. Ketika ada isu pro dan kontra soal vaksin, seorang Fikri keluarkan lagu vaksin ada. Jadi lu secara nggak langsung tuh bilang, ini menurut gue ya, nggak usah memperdebatkan vaksin ini gitu. Mau potong main buat promo lagu gue. Waktu dia WhatsApp gue bilang nih, lu buka WhatsApp deh. Ada vaksin ada kan gue ngomong. Itu vaksin ada squad. Itu tuh gemes kakak Kun. Gue tuh gemes kayak ya udahlah gitu. Jadi berhenti berdebatnya deh, gue kasih solusi ya. Nah, tapi lu nggak secara, itu kan satir sebenarnya ya. Ya. Lu nggak secara langsung nggak mau bilang bahwa lu pro kepada orang yang pro soal vaksin atau kontra terhadap vaksin. Ya. Selalu aja gitu lu, neng lu vaksin ada ya nikmatin aja. Ya di situ gue cuman kepengen kayak ya udah lalu berhenti ribut nih, gue kasih vaksin baru ya, musik. Nah. One good thing about music, I need you be no pain. Nah. Dan itu benar banget. Kadang-kadang ya awal pandemi itu kan kita tuh dihadapkan sama pilihan bahwa kalau kita kena COVID kita mati. Ya. Beritanya kan begitu kan. Ya. Itu karena apa? Karena memang kita panik. Nah kalau gue akhirnya buat kesimpulan sementara, mungkin bukan gue aja yang ngomong, mungkin ada orang juga ngomong, tapi gue dalam diri gue sama keluarga gue sama teman-teman sekitar gue bahwa panik itu adalah ketakutan yang tidak berpengetahuan. Waspada adalah ketakutan yang berpengetahuan. Yes, that's good man. Itu kan. Jadi
Kalau kita terlalu panik, kita menyerang diri kita sendiri gitu. Yes. Kita memperkecil diri kita sendiri, Yes. hati dan pikiran kita. Yes. Gitu. Nah kalau itu kita sebarkan ke orang lain, itu kita sebarkan bad vibe gitu kan. Jadi Iya. minimal gini, jangan sampai keluarga gue tuh drop duluan. Iya. Karena kita awal-awal COVID kan kita di rumah nih. Iya. Dan media semua memberitakan, menginformasikan sesuatu yang sifatnya mati gitu. Media gila nih dia. Nah itu Media awal-awal tuh- gitu kan. Nah kalau di situ saat itu kalau kita termakan mentah-mentah segala macam, ya kita juga bisa salahkan pemerintah juga. Iya. Karena 2019 Wuhan udah kena kan, Iya. tapi kita mau biasa. Ya. Biasa. Oke, lu bilang biasa. Biasanya lu itu kalau udah Tapi dalam regulasi harusnya tindakan nah tetap itu ada. dia. Gitu. Tetapi kita kan sepertinya kaget. Nah kagetnya mereka limbasnya ke kita. Iya. Nah itu dia kan. Nah posisinya gini, kita yang notabene hidup berdasarkan rezeki, bukan berdasarkan slip gaji. Iya. Itu Tidak kan- ada jaminan. itu kan cara-cara hidupnya berbeda, men. Iya. Bener kan? Mm. Cuman kan kita sebagai musisi, kita seorang yang lu sebagai seorang stand up komika, misalnya stand up komedi, yang ada dalam pikiran lu gua harus bisa di momen apapun. Lu harus tetap nyaman di situasi yang nggak nyaman kan. Itu muncul dalam kita sebagai seorang Iya. entertainer. Karena Iya. kita ngibur orang. Benar. Walaupun gue lagi berantakan banget nih perasaan gue nih, tapi gue harus menghibur orang. Iya, dan orang gak ada yang peduli juga Nah, itu sama dia. kondisi Nah, kita. berarti sebenarnya kita nih Gue ngelucu kakak Kun. Ngelucu di depan orang supaya ketawa di kondisi gue yang butuh dihibur. tapi di tempat ini gue cuma mau bilang ya, kami sebagai orang daerah, orang yang berangkat dari daerah yang dimana kadang-kadang zaman sebelum kalian muncul nih komika dan stand up comedy muncul di Indonesia secara masif, mentertawakan logat dan dialek orang itu adalah hal lucu yang luar biasa dan itu bisa ini. Tapi ketika kalian muncul, semua lagu viral men dari timur. Gara-gara semua komika-komika dari timur tuh berani ngomong dengan logatnya. Terima kasih. Dan itu kalian luar biasa men. Terima kasih. Sehingga Saya teman-teman mewakili stand up Indo, Iya. terima kasih. Saya bilang terima kasih Mas stand up. Kalian melakukan itu sehingga orang tuh pede untuk ngomong dengan logat dia, mau logat Batak ya, logat Sunda ya, logat Papua Ya. ya, logat Flores ya, logat apa. Mohon maaf kalau ada beberapa yang memang mungkin berlebihan, tapi terima kasih Tapi juga itu luar kalau biasa. akhirnya niatan kami juga tersampaikan. Dan pada akhirnya kita menjadi Indonesia dengan cara kalian. Terakhir, statement lo untuk nasionalisme yang real. Apa yang harus kita lakukan? Ya jadilah Indonesia dengan kultur kita secara asli. Jadi Indonesia berangkat dari kultur lu sebenarnya. Kalau lu menjadi Indonesia dengan cara Flores, lakukan. Lu menjadi Indonesia dengan cara Papua, lakukan. Menjadi Indonesia dengan cara Aceh, lakukan. Karena apa? Kita terlalu besar negara ini. Ketika lu ke luar negeri, lu mau angkat budaya apa, men? Ya. Lu angkat budaya. Gue dari Flores, ketika gue ke Amerika, gue akan tunjukkan sebagai gue orang Flores. Yes. Dan orang tanya, Flores ada di mana? Di Indonesia. I love you. Same way, brother. Iya, thank you, man. Habis ini kita bikin satu lagi, kita janji bareng. Masih nyala di sebelah sana? Udah gak nyala? Waduh, sedih sekali. Ya sudah. Habis ya? Habis panik semua. Iya, sudah. Satu kamera mati, tapi satu kamera kan mati satu, hidup satu. Iya gitu. Masih sama kuat ya? Masih sama gua. Hah. Anjing, gue seneng banget obrolan ini. Ih. Keren nih obrolan. Ini Ya obrolan tergantung keren. lu nya yang mancing kan. Obrolan kayak gini tuh adalah obrolan yang dianggap sampah dan tidak menjual. Guys. Ya sudah, jualan deh sana. Tapi one day setidaknya yang nonton obrolan ini suatu saat akan berterima kasih dan bilang minta maaf gua nggak sempet gedein lu dengan obrolan-obrolan ini. Karena ternyata anak cucu gue selamat gara-gara obrolan ini. Ini masih aman One rekaman. days, I believe in that. Masih. Itu meranding terus dia. Tuh. Oh yes. Lama yo. Ada 45 menit. Gak kerasa ya? Ya nggak nyampe sih, mungkin 30 menit. Ngapain nih kita nih selanjutnya? Ngarang aja ngarang. Oh, iya, ngarang. Kita ngarang aja. Mau yang kayak gimana? Ngarang nih ngasih rangkuman atau apa? Nggak sesuka hati kita keluarin aja semua udah. Karena kalau ngarang itu dipanjangin ngasih rangkuman. Ngasih rangkuman. Maka kalau gitu kita kasih rangkuman dari obrolan ini. Boleh nggak kalau usah ngerege gitu? Oh nggak usah. Biar kayak gaya Oh, Fikri ya aja. udah. Nah, kan lebih enak nih.
Ini falas ya Kak gue? Nggak apa-apa. Itu dia masih bunyi kan? Masih. Nggak usah pikirin pengamat musik itu fals apa enggak, ini bunyi gitu. Oh gitu ya? Nggak usah mikirin notasi, ini bunyi gitu loh. Oke. Nah, Tapi takut ntar, pikirin nggak bisa nyetel gitar. enggak, bukan itunya. Keganggu di kupingnya Kakak. Oh iya, berarti dia Keganggu di benar-benar. kupingnya. Jadi Dia kayak musisi sejati loh. enggak juga sih. Ini tuh gara-gara gitaris gue dulu Acoy. Soalnya banyak yang viral gara-gara gitarnya fals. Anjing kalau gitu gue falesin. Lu perhatiin, banyak yang shot yang viral tuh gara-gara shotnya itu nggak sempurna. Iya sih benar juga Dia sih. fals, nanti suaranya nggak ketemu sama notasinya. Iya juga sih. Lu mau Anak-anak lagi bikin nih falas mengudara sama Ibo, keren. Ali sama Hari itu bertiga. seru sih. Awal cerita wanita sama Eko manajer gua. Asik. Gua bawa kontrak dong untuk lawan bicara. Thank you. Satu hari, 2 hari anjing hampir berbulan-bulan. Menunggu dia datang ke tempat idaman. Akhirnya kakak pun datang juga untuk berbagi cerita dan isi kepala bersama Fikri Rasta di tempat sederhana yang apa adanya. Sikat kakakku. Well. Dari kata-kata kita langsung jadi bicara. Di sini bersama Fikri Rasta, ngomong alur biru kesana kemari, tapi ada maknanya. Tangkap, dengar, maknai sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jangan berlebihan nanti pada musik. Kalau udah musik, mendingan linting. Di sini bareng Fikri Rasta dan Konrad dengan gitar kecil, mari nyanyi. Kita tak peduli waktu, karena kita di sini bicara suka-suka satu-satu, ngomong kesana kemari. Semoga ada makna buat kalian semuanya. Woi, linting. Kita kembali coba berpikir Iya man. sambil ngelinting berbagi yang penting-penting. Mungkin bukan kita kakakku yang merasakan makna dari obrolan yang telah kita bahas hampir 1 jam, tapi ku percaya kelak nanti anak cucu berterima kasih Amin. kepada kita karena bahas nasionalisme di sini atau apapun itu namanya, terserah mereka. Tapi yang penting perjuangan yang lama tetap kita jaga. Yes. Linting, oh. Linting. Linting, oh. Linting, oh, linting. Oke kakakku, coba first terakhir kasih sesuatu biar kita happy. Yo, 1 and 2, let's sekarang. Lupa banget tunggu cerita lama tak berteman dulu lama pas di benar udah nama sama lima love sama lima eight sama demarin sama lima fit mirip di happy ready kita sama-sama ready untuk linking yang linking Thank you my brother. sama kuat Sangat sukron kuat. Sukron kaki.